masyarakat di desa itu menangkap si Joko dan Jaka. Kedua sahabat ini dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Joko dan Jaka disiksa oleh para penduduk desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita iman, pernahkah terpikir oleh kalian tentang bahaya syirik yang mengintai di tengah kehidupan kita? Syirik merupakan suatu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal ibadah. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Syirik merupakan dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Sahabat cerita iman, pernahkah kalian mendengar kisah tentang dua orang lelaki dan seekor lalat yang memiliki nasib berbeda di akhirat? Kisah ini merupakan salah satu contoh nyata bahayanya kesyirikan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Namun, sebelum kita mendengar kisah ini, yuk luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah riwayat dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita, pada zaman dahulu kala, hiduplah dua orang sahabat yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua sahabat ini tidak pernah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja namanya Joko dan Jaka. Suatu ketika, kedua sahabat ini memiliki keperluan di luar kota yang sama. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Joko dan Jaka memutuskan untuk melakukan perjalanan secara bersama-sama. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah kedua sahabat ini menuju kota yang ingin mereka tuju. Dan untuk sampai di kota yang mereka tuju, mereka harus melewati sebuah desa yang mana masyarakatnya masih memiliki tradisi jahiliyah. Seluruh penduduk desa tersebut masih menyembah berhala. Seluruh penduduk desa itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa ini memiliki sebuah aturan yang berlaku dan wajib untuk dipatuhi. Aturan itu adalah jika ada orang luar yang ingin melewati desa mereka, maka penduduk desa mewajibkan kepada para musafir untuk memberi sesembahan kepada patung-patung mereka yang ada di desa tersebut. Tibalah Joko dan Jaka di desa tersebut. Kedua sahabat ini diminta untuk memberikan sesembahan kepada patung yang ada di desa itu. Namun, kedua sahabat ini dengan tegas menolak untuk tidak memberikan sesajian kepada berhala yang ada di sana. Karena kedua sahabat ini meyakini bahwa memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan yang dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedua sahabat ini tidak mau memberikan sesembahan, akhirnya masyarakat di desa itu menangkap si Joko dan Jaka. Kedua sahabat ini dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Joko dan Jaka disiksa oleh para penduduk desa tersebut. Dan mereka mengancam jika Joko dan Jaka
tidak mau memberikan sesajian kepada sesembahan mereka, kedua sahabat ini akan dibunuh. Sahabat cerita iman, Joko dan Jaka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kedua sahabat ini diharuskan memberikan sesajian kepada berhala, dan mereka akan selamat sampai tujuan. Atau mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah, tetapi mereka akan dibunuh karena tidak mau memberikan sesembahan kepada berhala. Setelah beberapa hari kemudian, Joko yang takut dibunuh dan tidak kuat menahan siksaan dari penduduk desa, akhirnya memutuskan untuk memberikan sesembahan kepada berhala dengan seekor lalat. Akhirnya, Joko dibebaskan dan boleh melanjutkan perjalanan menuju kota. Namun, di akhir hayatnya, Joko dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Jaka, dengan penuh keteguhan iman, ia tetap menolak untuk memberikan sesajian kepada berhala, walaupun hanya dengan seekor lalat. Jaka lebih memilih mati dibunuh daripada harus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Jaka dibunuh oleh penduduk desa, tetapi ia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita iman, syirik adalah bahaya yang nyata yang harus kita waspadai. Dengan memahami bahayanya dan melakukan langkah-langkah pencegahan, kita dapat menjaga keimanan dan menuju kehidupan yang berkah di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Dari ayat di atas, dengan tegas Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka. Tidak ada ampunan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, kecuali dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sahabat cerita iman, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kesyirikan adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun bentuk kesyirikan akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, Jaka dalam kisah ini menunjukkan keteguhan imannya dengan menolak menyembah berhala meskipun harus dibunuh. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu teguh dalam pendirian dan tidak mudah tergoda oleh godaan setan. Yang ketiga, kita harus memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup agar terhindar dari perbuatan syirik. Demikianlah kisah dua orang lelaki dan seekor lalat yang bernasib berbeda di akhirat. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah di atas membuat kita semakin paham akan bahaya syirik dan pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tentu harus ditinggalkan, apalagi jika sampai membuat Allah murka dan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.